Eh, Sore semuanya, selamat pagi semuanya. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, ini bagian kedua dari topik tentang analisis laporan keuangan, di mana sebelumnya kita refresh dulu tentang apa itu laporan keuangan, kemudian kedua adalah tentang jenis-jenis laporan keuangan, di mana jenis-jenis laporan keuangan yang umum adalah yang pertama adalah neraca. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan modal, kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Ya, dan apabila saya jelaskan ke semuanya, maka membutuhkan waktu yang agak lama ya. Maka saya hanya batasi pada neraca dan laporan laba rugi seperti itu. Ya, nah oke ya. Jadi tujuan saya memberi penjelasan ini adalah agar adik-adik mahasiswa itu jelas paham ya apa bedanya neraca dan laba rugi dan bagaimana neraca dan laba rugi dapat kita manfaatkan untuk lebih mengenal keuangan perusahaan. Oke, langsung aja saya masuk ke ke penjelasan apa itu neraca atau laporan neraca ya. Seperti biasa diambil dari bukunya Pak Wastam ya pada halaman 12 ya. Oke, kita masuk pada halaman 12. Yang sudah saya jelaskan. Oke, ya. Nah, ya, neraca. Ya, jadi kalau kita perhatikan, jadi kata neraca ini adalah timbangan ya atau keseimbangan. Jadi yang namanya timbangan itu adalah keseimbangan atau balance ya. Jadi artinya sisi kiri dan sisi kanan adalah harus sama ya. Jadi ya tidak bisa satu lebih besar atau satu lebih kecil, satu lebih berat, satu lebih ringan. Tidak bisa, itu harus balance ya. Nah, kemudian langsung saya lewati ya penjelasannya. Ya, jadi saya cari mana kata-kata atau keywords yang sesuai dengan apa yang ingin saya jelaskan. Ya. Nah, kalau kita lihat bentuk neraca secara umum adalah seperti begini ya. Ini bentuk neraca ya secara umum. Nah, jadi neraca itu sama kayak timbangan ya. Bisa kelihatan ya. Oh ya, pertama judulnya dulu ya. Ya, jadi judul dari neraca adalah yang pertama adalah nama perusahaan, kemudian nama laporannya, kemudian berkaitan dengan eh, mata uang dan tanggalnya. Ya, oke. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah nama perusahaan. Nah, ini nama perusahaannya udah ada. Kemudian nama laporannya ada. Kemudian dalam jutaan rupiahnya juga ada jika dalam jutaan ya. Cuman salah yang saya boleh kritik mungkin dari laporan ini adalah tidak ada tanggalnya. Ya, karena kalau neraca itu harus ada tanggalnya. Jadi misalnya tanggal 31 Desember tahun 2017. Jadi nggak bisa kita tulis hanya tahun 2017 saja, itu nggak bisa. Nah, mungkin yang dimaksud oleh penulis adalah dia membandingkan antara 31 Desember 2016 sama 31 Desember 2017. Ya, nah jadi apa? Mungkin seperti gitu ya. Oke. Dan ini adalah penjelasan neraca dalam konteks kaitannya analisis laporan keuangan. Ya, jadi bukan penjelasan neraca dalam konteks akuntansi dasar, bukan, tapi dalam konteks laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Jadi mungkin dibikin lebih kompleks ya. Oke. Jadi ini bukan bukan mata kuliah pengantar akuntansi, tapi lebih pada neraca untuk analisis laporan keuangan ya. Jadi bukan pada level yang level beginner, bukan ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi untuk neraca ada bagian kiri, ada bagian kanan yang harus balance atau seimbang. Nah,
Normalnya bagian kiri adalah bagian aktiva atau aset, sedangkan bagian kanan adalah bagian hutang dan modal. Ya, jadi artinya aktiva atau aset itu dibiayai atau dibeli dari modal dan hutang jika ada. Ya, seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi aktiva atau aset itu dibiayai atau dibeli ya dari modal dan hutang jika ada hutang seperti itu. Ya. Nah, oke ya, bisa lihat di video saya sebelumnya ya tentang konsep dasar dari neraca. Ya, jadi artinya konsep yang paling dasar dari neraca itu seperti gitu ya. Jadi meskipun penampilannya adalah sebelah kiri adalah aktiva, ya sebelah kanan adalah hutang dan kanan bawah adalah modal, tapi menurut saya yang paling benar itu mulainya dari modal dulu ya. Jadi modal ya dan hutang apabila ada, baru kemudian bisa berubah wujud menjadi aktiva. Karena mana mungkin kita bisa beli aktiva atau aset tanpa adanya modal, ya seperti itu ya. Jadi itu yang menurut saya secara pribadi, ya. Oke ya. Kemudian setelah kita ada aset atau aktiva, maka aktiva itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap yang berkaitan dengan waktunya. Apabila waktu di mana aktiva tersebut bisa diubah jadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan, maka masuk ke aktiva lancar. Dan apabila aset tersebut diubah dalam jangka waktu yang agak lama, misalnya lebih dari 12 bulan, maka akan dimasukkan pada aktiva tetap. Ya, seperti itu. Tapi klasifikasi dalam aktiva tetap dan lancar ini tidaklah kaku ya, tapi lebih berdasarkan kelaziman ya. Jadi misalnya aja aktiva tetap itu ada kendaraan misalnya sepeda motor misalnya atau sepeda misalnya. Nah, kita tahu sepeda motor itu kan pastinya bisa dijual cepat ya, berapa bulan aja udah laku ya, atau mungkin berapa minggu atau berapa hari aja laku ya. Jadi sebenarnya itu bisa jadi aktiva lancar, tapi kelazimannya dia ditempatkan sebagai aktiva tetap, gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian hutang juga dibedakan jadi dua ya, hutang lancar dan hutang tetap. Ya, jadi hutang lancar apabila harus dilunasi dalam tempo kurang dari 12 bulan. Sedangkan hutang tetap dilunasi lebih dari 12 bulan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk modal ini tergantung dari nama atau sifat kepemilikannya, apakah CV, UD, UD atau perseorangan atau PT. Ya, jadi itu namanya beda-beda. Nah, dalam hal ini namanya adalah modal saham, berarti bentuk usahanya adalah bentuk usaha PT. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kaitannya dengan laporan keuangan atau untuk analisis laporan keuangan ya, ini sangat-sangat penting sekali ya. Nah, di mana ya kita ingin tahu posisi apa atau nilai dari asetnya itu berapa, nilai aset lancarnya berapa, nilai kasnya berapa pada tanggal itu. Kemudian juga aktiva tetapnya apa aja, ya hutangnya berapa, kemudian modalnya berapa, kemudian perbandingan hutang dan modal berapa. Nah, ini penting banget ya untuk mengetahui kewajiban dan hak atau kewajiban dan harta dari perusahaan. Jadi laporan ini, neraca ini sangat penting banget ya ketika untuk mengetahui kewajiban dan aset dari perusahaan. Ya, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk dari laporan keuangan neraca ini saya tidak bahas ya, karena tujuan kita setelah ini adalah tentang analisis laporan keuangan. Jadi dinilai secara lebih tidak perlu secara detail ya, secara ini kan lebih kepada akuntansi dasar ya gitu. Oke ya, tapi silakan aja saya juga akan bahas sedikit ya. Jadi di sini sama seperti yang tadi, cuma bentuknya ini lebih bentuk atas bawah ya. Kalau tadi kan kiri kanan ya kan, ini bentuk atas bawah ya. Jadi bentuk atas bawah ini adalah dibedakan jadi dua juga, lancar sama tetap untuk aktifannya. Kemudian kewajibannya juga ada hutang dan modal ya. Nah, untuk bentuk ini bebas ya, kembali kepada adik-adik sekalian apabila menganalisis suatu perusahaan, laporan keuangan suatu perusahaan ini bebas, mau pakai bentuk yang mana, asalkan enak dibaca, gitu aja ya, mudah dimengerti, mudah menganalisa, itu aja ya. Cuman memang bentuk yang umum adalah bentuk yang kiri kanan itu tadi ya.
Oke, jadi kalau kita ingin menganalisis satu laporan keuangan perusahaan, maka jangan sampai nggak tahu ya. Nah, oke ya, jadi saya ulangi lagi, jangan sampai tidak tahu dan di sini misalnya nggak tahu nama perusahaannya, nggak tahu jenis laporannya, dan ini yang menurut saya jadi masukan bagi penulis adalah untuk neraca itu harusnya ada tanggalnya ya, jadi tanggal berapa? Karena neraca adalah laporan pada tanggal tersebut, bukan pada tahun tersebut atau periode tersebut, bukan ya. Oke ya, mungkin ini bisa jadi masukan ya. Oke ya, jadi neraca adalah laporan sistematis tentang aktiva, hutang, dan modal. Oke ya, bentar ya, saya highlight dulu. Nah, ya, laporan tentang aktiva, hutang, dan modal pada saat tertentu. Ini menurut saya katanya bukan saat ya, tapi pada tanggal tertentu. Ya, jadi saya ulangi, ini penting banget ya, penting banget ya. Jadi kalau kita baca laporan keuangan, kita baca neraca, itu artinya laporan laporan posisi harta hutang modal pada tanggal tertentu, pada tanggal berapa. Itu penting itu. Penting banget ya, kita harus tahu ya. Itu ya. Bukan saat tapi tanggal ya. Nah, ini oh tanggal tertentu dia saya tulis dia ya. Nah, biasanya tanggal tersebut adalah tanggal akhir dari laporan periodenya. Jadi misalnya periodenya adalah 1 tahunan, maka ya tanggalnya adalah 31 Desember ya. Kemudian bagian-bagian penting dari neraca adalah menurut saya pertama adalah modal. Ya, ini dijelaskan apa kas dulu ya. Enggak, tapi saya lihat adalah modal dulu. Mana di sini modal? Saya cari ya modal. Nah, ini yang paling pertama. Kenapa modal saya jelaskan dulu? Karena ini adalah yang paling pertama. Nah, ini. Oh, mana modalnya enggak ada. Nah, ini modal. Ya, jadi bagian pertama dari neraca yang paling penting adalah modal. Ya. Nah, modal adalah duit yang dipunyai oleh pemilik ya, pemilik atau pendiri. Ya, pendiri ya, saya lebih suka ngomong pendiri saja, pendiri perusahaan saat dia akan memulai usahanya. Ya, nah itu dia ngeluarin duit berapa, ya, ngeluarin duit berapa. Atau kalau misalnya bukan berupa duit, berupa kendaraan, misalnya kendaraan itu harus diubah jadi nilai mata uang. Nah, jadi itu ada bagian modal. Jadi kalian harus tahu ya, ketika mau analisis laporan keuangan, modalnya berapa, berapa rupiah, itu harus tahu. Terus kemudian jenis, terus nama nama ininya apa? Apakah modal Tuan Adi atau modal Adi, Rudi dan Maria ataukah modal saham? Itu harus tahu ya. Jadi teman-teman dan adik-adik harus tahu itu ya. Jadi oh ini bagian modal, tapi nah, harus tahu tuh bentuk bentuk perusahaannya apa ya. Jadi kalau misalnya itu modal Adi, berarti bentuk usahanya perseorangan. Kalau modal Adi, Rudi, dan Maria, berarti bentuknya adalah CV. Tapi kalau modal saham, berarti bentuknya adalah PT. Ya, jadi itu di indikatornya adalah dari nama itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian istilah laba yang ditahan itu berarti adanya laba yang nggak dibagi, tapi laba nggak dibagi ke pemilik, tapi diputar lagi untuk kegiatan operasional dan pengembangan perusahaan. Ya, gitu. Jadi ada laba yang dibagi sebagai dividen kalau untuk PT, tapi juga ada laba yang ditahan. Itu artinya diputar kembali dalam perusahaan untuk pengembangan usaha. Ya, gitu. Ya, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah retain earning. Ya, retain earning adalah laba yang ditahan. Ya, gitu. Oke ya, seperti itu. Kemudian di sini penulis juga menekankan dalam penyusunan neraca harus ada judul laporan. Nah, pastinya ya. Kemudian oke, nanti aja kita ya. Oke, nggak terlalu signifikan ya. Oke, dan yang kedua adalah satu
neraca, yang penting adalah hutang. Nah, jadi menurut saya sih bukan aset dulu, yang harusnya yang diutamakan adalah modal, habis itu hutang, ya. Jadi hutangnya pada tanggal tersebut itu berapa? Nah, ini saya cari bagian hutang. Nah, ini hutang. Ya, jadi sebenarnya harta modal sama hutang dalam neraca untuk perusahaan yang sudah jalan itu adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik untuk modal. Nah, hutang adalah kewajiban perusahaan pada pihak ketiga, gitu ya. Dan posisi pihak ketiga itu di atasnya pemilik. Jadi makanya posisinya di atas ya, bukan modal dulu baru hutang, tapi hutang dulu baru modal karena harus didahulukan, ya. Gitu. Ya, jadi hutang adalah kewajiban perusahaan pada pihak ketiga. Ya, ini bisa jangka pendek atau lancar, bisa juga jangka panjang. Nah, biasanya ukurannya pendek panjang itu sudah 1 tahun ya, atau 12 bulan. Ya, seperti itu ya. Jadi, hati-hati harus tahu, dibedakan jadi dua aja. Tidak ada yang jangka pendek, menengah, panjang, nggak ada. Tapi dua aja. Pendek sama panjang, lancar atau tetap. Ya, yang lancar kurang dari 12 bulan, yang panjang adalah lebih dari 12 bulan. Kemudian jenis-jenis dari hutang, itu ada namanya hutang dagang ya. Hutang dagang adalah hutang jangka pendek yang harus dilunasi ya kurang lebihnya beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu ya. Nah, oke. Misalnya apa hutang dagang itu? Misalnya kasbon ya, kayak beli barang ambil dulu tapi nggak langsung bayar ya karena udah kenal itu ya. Kemudian dalam beberapa minggu atau mungkin 1 bulan maksimal saya bayar itu hutang dagang ya gitu. Kemudian hutang wesel adalah hutang yang sifatnya lebih resmi ya karena mungkin jumlahnya lebih besar dan juga ada poin-poin yang harus kita ingat ya. Nah, itu ada namanya hutang wesel ya. Oke ya, ini lebih resmi ya. Dalam praktiknya sih mungkin yang ada bentuk-bentuk hitam di atas putih ya. Nah, tapi kalau hutang dagang mungkin nggak perlu sampai hitam di atas putih, tapi kalau weselnya ada bentuk hitam di atas putih. Perkara teknisnya bagaimana mungkin bisa dipengalamankan di dalam keseharian ya. Jadi kalau eh, apa dagang itu nggak pakai gitu-gituan ya, tapi nggak pakai hitam di atas putih perjanjian. Tapi kalau udah ada perjanjian hitam di atas putih, kapan mau bayar, itu namanya lebih pada hutang wesel. Mungkin yang untuk yang hutang-hutang yang sudah ada SPK-nya mungkin ya, itu bisa lebih serikat di atasnya hutang dagang itu yang namanya secara accounting dinamakan hutang wesel ya seperti itu. Kemudian ada lagi hutang pajak ya, hutang pajak ini saya tidak bisa jadi ini hutang pajak ada lagi hutang PPN ya. Jadi ini pajak ini macam-macam ya. Ya, kompleks ya. Jadi pajak yang pasal berapa ya? Atau mungkin PPN ya, hutang PPN ya. Nah, ada yang lain itu di luar PPN kebanyakan pajak penghasilan ya. PPh 21, 23 ya, dan 2 ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar, ini saya juga kurang begitu paham, makanya saya nggak berani. Ya, maksudnya maksud penulis seperti apa, saya juga belum begitu berani komen ya. Kemudian hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Nah, ini hutang jangka panjang yang sudah menjadi jangka pendek ya. Jadi namanya hutang jangka panjang itu nggak mungkin jangka panjang terus ya nggak terbayar-bayar ya nantinya ya. Jadi sudah ada yang harus kita selesaikan pada tahun ini. Makanya nggak bisa hutang jangka panjang semuanya dalam bentuk jangka panjang terus, maka sebagian masuk jangka pendek ya. Nah, makanya tempatkan di jangka pendek ya, jangan masukkan jangka panjang lagi karena kalau masih kita belum masukkan jangka pendek, makanya nanti pikiran kita oh masih lama gitu ya, masih di atas 12 bulan itu ya. Jadi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo ya. Nah, kemudian ada penghasilan yang diterima di muka ini atau misalnya uang muka gitu ya. Kita sudah dikasih uang muka, sudah dikasih pengikat, tapi kita belum menyelesaikan kewajiban kita. Nah, itu taruh di bagian hutang. Ya, itu penghasilan yang diterima di muka atau uang muka ya seperti itu. Ya. Oke, kemudian jenis-jenis hutang jangka panjang ini ada
hutang obligasi, hutang hipotek, ya. Ini hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu, ya. Kemudian pinjaman jangka panjang lainnya atau di atas 12 bulan, ya, gitu ya. Oke, untuk hutang obligasi dan hutang hipotek saya kurang begitu familiar, ya. Oke, bisa juga hutang obligasi ini kayak terbitkan obligasi atau surat hutang, ya. Karena kita apa surat hutang ya. Jadi saya perusahaan saya wajib membayar jumlah tertentu secara tetap ya obligasi ya oke ya. Oke, kemudian kalau hipotek ini saya juga kurang begitu familiar. Oke. Oke ya, itu adalah hutang atau kewajiban ya, bisa kepada siapapun ya. Tapi yang umum ya pada bank ya, atau bisa juga pada yang lain dan tergantung dari siapa ke siapa. Ya, dari pemerintah ke masyarakat juga bisa terbitkan surat hutang pada masyarakat yang pemerintah pinjam uang ya. Nah, ya, tanda kutip seperti itu ya. Jadi obligasi negara ya. Oke ya, jadi surat hutang negara ya. Oke. Kemudian eh, habis itu aktiva. Nah, habis itu aktiva kita masuk ke aktiva atau aset ya. Nah, ya, jadi aktiva atau aset ini adalah bisa aset yang terlihat, bisa aset yang tidak terlihat. Ya, jadi ini termasuk dalam aktiva atau aset ini aset yang tidak terlihat. Ya, nah, ya. Nah, kemudian ada aktiva tetap sama aktiva lancar. Ya, aktiva tetap sama aktiva lancar. Ya, jadi aktiva lancar adalah kayak uang kas, ya, ya uang kas yang biasanya diselesaikan dalam tempo atau bisa dicarikan dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, jadi kalau adik-adik atau perusahaan itu laporannya terbaca ada aktiva-aktiva lancar, itu berarti dia normalnya bisa dikuangkan dalam tempo kurang dari 12 bulan. Yang pertama jelas kas itu sendiri, yang kedua misalnya surat berharga, ya. Kemudian yang ketiga misalnya persediaan, kemudian yang keempat adalah piutang misalnya, ya, atau jenis-jenis lain yang yaitu normalnya seperti begitu, ya. Yang biasanya bisa diuangkan dalam tempo 12 bulan, kurang dari 12 bulan. Tetapi kalau ada mungkin kendaraan ya sepeda motor yang mestinya bisa diuangkan kurang dari 12 bulan, tapi tidak tertulis di aktiva lancar, itu berarti ya memang kelazimannya kalau aktiva tetap itu berarti adalah benda-benda yang meskipun dia bisa diuangkan lebih cepat, tapi biasanya dia masuk dalam aktiva tetap, ya gitu ya. Oke ya, jadi maksud saya untuk aktiva lancar itu biasanya adalah kas, kemudian surat berharga, mungkin ada emas juga bisa, kemudian juga persediaan piutang, biasanya itu ya, biasanya itu ya. Nah, sedangkan untuk yang aktiva tetap itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ya. Jadi yang tangible sama intangible. Nah, yang tangible itu tadi misalnya kendaraan, mesin, tanah, bangunan, ya. Kemudian yang intangible itu seperti ini tadi ya, sudah terbitnya goodwill, paten, eh, merek dagang, hak cipta, dan sebagainya. Itu yang intangible, ya seperti itu. Ya. Kemudian juga aktiva ini, nah ini kata kata kunci yang penting ya. Dia diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Ya, jadi misalnya di aktiva lancar itu ada kas, kemudian surat berharga, emas, deposito, kemudian misalnya ada piutang, ada persediaan. Nah, itu urutannya yang paling liquid apa? Yang paling cepat dicairkan apa? Yang pastinya nomor satu adalah kas. Kemudian terus kemudian yang terakhir itu biasanya adalah persediaan, ya, atau kemudian yang tengah-tengahnya itu ada surat berharga, ada deposito, atau mungkin ada piutang seperti itu, ya. Oke, nah, kas atau uang tunai ini yang paling lancar ya. Kas bisa di bank, bisa di kas perusahaan atau kas kecil ya gitu.
Kemudian investasi jangka pendek tadi sudah saya sebutkan, surat-surat berharga, deposito, emas mungkin ya. Nah, di sini perusahaan bisa beli surat berharga, saham, deposito dan emas dan itu semua bisa dicairkan dalam tempo kurang dari 12 bulan ya. Tapi juga harganya nggak tahu ya berapa ya. Tapi normalnya mereka bisa dicairkan ya. Meskipun harganya mungkin bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah dari harga belinya ya. Itu namanya marketable securities ya. Jadi surat berharga yang bisa dicairkan dalam jangka waktu relatif singkat ya. Kemudian ada piutang ya, piutang ya. Piutang ada dua juga, piutang dagang sama piutang wesel ya. Jadi istilah dagang itu artinya lebih singkat lagi harus sudah dilunasi. Kalau wesel itu mungkin bisa jadi lebih lama ya. Dan ada hitam di atas putih ya. Jadi piutang wesel itu misalnya eh, ini kalau saya salah tolong diperbaiki ya. Jadi misalnya piutang-piutang kita atas penyelesaian pekerjaan yang sudah ada SPK-nya ya. Jadi kita berhak menagih pada perusahaan tersebut ya. Dan dia sudah kita sudah terima SPK, pekerjaan kita sudah selesai atau sudah hampir selesai, tapi duitnya belum dituntaskan. Nah, itu masuk pada piutang wesel ya. Karena ada hitam di atas putih ya. Itu beda dengan kalau kita piutang piutang dagang ya. Orang lain beli barang belum bayar, bayar nanti berapa hari atau berapa minggu itu lainnya. Jadi piutang wesel ya. Oke ya, di piutang dagang mestinya pada bagian sebelumnya ya, karena dia lebih liquid ya. Kemudian persediaan. Nah, ini persediaan ini hanya ini pada perusahaan dagang sama manufaktur ya. Jadi perusahaan di persediaan ini ada tiga ya, persediaan barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, untuk perusahaan dagang maka hanya ada persediaan barang jadi. Ya, hanya ada persediaan barang jadi. Dan untuk perusahaan manufaktur ada tiga ya, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, seperti itu. Jadi ini persediaan ini tergantung jenis perusahaannya. Dan satu hal penting, eh, apa untuk mengetahui jenis perusahaannya itu apa, jasa, dagang atau manufaktur itu dilihat dari persediaannya, ya. Jadi bukan dari yang lain-lain ya. Jadi Pak ini perusahaannya beda loh Pak, kita pakai akuntansi dagang Pak, bukan akuntansi manufaktur Pak. Itu kuncinya pada persediaannya. Ya, jadi jangan lihat ke yang lain-lain. Ya, jadi kalau persediaannya tidak ada itu pasti perusahaan jasa. Kalau dia punya persediaan barang, itu lihat-lihat barang apa. Kalau barang dagang aja atau barang jadi aja, berarti distributor atau perusahaan dagang. Tapi kalau ada tiga, barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi itu malah perusahaan manufaktur. Ya, gitu. Kemudian ada apalagi yang masuk kas ini piutang penghasilan itu penghasilan yang masih harus diterima. Nah, ini persekot atau biaya dibayar di muka. Nah, ini ya, biaya dibayar di muka ini bukan biaya sebenarnya karena ini adalah hak kita. Tapi saya pending dulu ya penjelasan ini ya, karena meskipun ini hak kita, tapi ini nggak liquid ya. Karena hampir jadi dalam prakteknya nggak bisa kita uangkan lagi, jadi uang tunai nggak bisa. Ya, ya piutang penghasilan ya, oke ya piutang dagang, ada piutang wesel, ada lagi piutang penghasilan. Piutang penghasilan ini yang mirip lagi kayak piutang dagang dan piutang wesel tadi. Ya, oke. Kemudian untuk yang aktiva tetap atau aktiva tidak lancar. Nah, aktiva tidak lancar ini misalnya investasi jangka panjang ya. Jadi investasi ada jangka pendek, jangka panjang. Jadi misalnya mungkin juga dalam surat berharga atau apapun lah saham atau apa, yang diharapkan akan kita cairkan tidak dalam tempo 1 tahun, tapi dalam tempo jangka panjang, investasi jangka panjang. Ya, mungkin teman-teman bisa kasih komen juga ya di bawah apa contoh-contoh lainnya ya. Oke ya, jadi eh, seperti itu ya. Dan pertanyaan juga, kenapa apakah perusahaan boleh beli saham perusahaan lain? Ya boleh-boleh saja. Dia punya kas, dia bisa beli, ya beli aja. Dan diharapkan itu akan berkembang lebih baik, ya bisa aja. Jadi tidak dikelola sendiri dananya, tapi dikelola atau dimasukkan dalam saham yang diperkirakan akan bakal booming ya. Gitu ya. Bakal prospek ya, seperti itu. Bisa-bisa aja kan uang itu kan sifatnya kan seperti air ya. Jadi
bisa kemana-mana gitu ya. Gitu. Kemudian aktiva tetap ini adalah yang kita kelihatan ya kayak kendaraan, sepeda motor, mobil, truk, tronton, trailer, kapal, ya. Nah, seperti gitu ya. Sepeda, ya, tanah, gedung, bangunan, pabrik, mesin dan sebagainya. Ya, jadi biasanya ini ya atau alat-alat lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi perusahaan ya. Nah, ini ya biasanya ini ya. Nah, ya, oke, ya. Nah, kemudian yang dikatakan tadi yang aktiva yang tidak berwujud, yaitu tadi yang berupa hak cipta, merek dagang, ya. Nah, ini ya contoh seperti ini. Kemudian yang beban yang ditangguhkan saya kurang begitu paham. Oke, kita lewati aja. Oke ya, jadi saya tadi berpikir akan langsung ke laba ruginya juga, tapi ternyata waktunya cukup lama juga untuk menjelaskan ini. Oke, nah jadi itu tadi ya, eh, apa? Untuk neraca itu sangat penting karena untuk mengetahui posisi harta, hutang, dan modal. Ya, jadi ini sangat penting sekali ketika kita menganalisis satu laporan keuangan. Ya, nah ini bentuk yang biasanya adalah yang kiri sama kanan. Ya, cuma sekali lagi dalam diingat ini harus ada tanggalnya, tanggal berapa. Ya, jadi karena neraca itu adalah laporan tanggal tertentu, bukan periode. Ya, gitu ya. Kemudian neraca ada kata kunci yang kalian harus ingat, ya aktiva, lancar tetap, hutang, lancar tetap, modal, dan juga jenis perusahaan, kemudian likuiditas, dan akun-akun dari masing-masing aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, hutang tetap, itu adik-adik harus familiar yang secara umum aja. Dan juga jenis perusahaan. Yang nggak saya jelaskan di sini, karena di sini adalah tujuannya nanti ke analisis laporan keuangan. Ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung di komen ya. Nah, jika selebihnya saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya, salam sehat selalu.